Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar auditing. Kali ini kita akan membahas tentang kode etik profesi akuntan publik. Kode etik profesi akuntan publik yang akan kita bahas adalah kode etik terbaru bagi akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI dan berlaku sejak 1 Juli 2020. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas kode etik terbaru dari profesi akuntan publik. Agenda pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, pertama kita akan membahas apa itu etika, kemudian KEPAP atau Kode Etik Profesi Akuntan Publik, strukturnya apa saja yang ada di KEPAP, dan bagian-bagian dari KEPAP. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang definisi dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang artinya karakter. Selain itu, etika juga diartikan sebagai moralitas. Moralitas ini berasal dari bahasa Latin mores, yang artinya adalah kebiasaan. Moralitas berfokus pada benar dan salah dari perilaku manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menentukan pilihan mana yang baik untuk mereka dan yang tidak baik untuk mereka, dan bagaimana dampak dari pilihannya tersebut bagi diri sendiri dan orang lain. Kalau tadi kita sudah membahas etika secara umum, sekarang kita akan membahas etika profesional. Etika profesional ini terkait dengan etika dari suatu profesi tertentu. Etika profesional didefinisikan sebagai suatu pedoman atau acuan atau sikap etis yang dimiliki seorang profesional untuk dapat memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian. Tujuannya apa seorang profesi mempunyai etika? Tujuannya adalah untuk memelihara kepercayaan masyarakat atau public confidence akan jasa yang diberikan profesi. Dalam kaitannya dengan akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa profesional lainnya sangat penting artinya. Oleh karena itu, seorang akuntan publik harus didorong untuk berperilaku secara ideal. Nah, etika profesional ini ditetapkan untuk mendorong para akuntan publik untuk berperilaku secara ideal. Dari bagian ini dan selanjutnya, kita akan fokus membahas tentang kode etik profesi akuntan publik atau biasa disebut dengan KEPAP. Kode etik profesi akuntan publik tahun 2020 ini efektif diterapkan sejak 1 Juli 2020 kemarin. KEPAP ini merupakan adopsi penuh dari Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants tahun 2018. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar akuntan di Indonesia mendapat pengakuan dari global. Sebenarnya untuk kode etik profesi akuntan publik ini baru saja diperbaharui pada tahun 2019 kemarin. Tapi karena memang ada komitmen untuk membuat kode etik yang sama untuk seluruh profesi akuntan, maka IAPI bersama dengan IAI dan IAMI itu berkolaborasi untuk menyusun KEPAP yang sesuai dengan ISBA dan IFAC. Kode etik menjadi penting bagi profesi akuntan publik karena dalam menjalankan beban profesionalnya, akuntan publik harus berpedoman dalam satu panduan sehingga menjadi pagar pembatas bagi akuntan agar tetap berada dalam koridor yang beretika dalam menjalankan profesi. Akuntan publik ini merupakan suatu profesi yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena tanggung jawab sesungguhnya dari profesi akuntan publik adalah tidak kepada
klien yang sudah membayar jasa yang diberikan, tetapi tanggung jawab sesungguhnya dari profesi akuntan publik adalah untuk memenuhi kepentingan publik. Nah, agar masyarakat percaya bahwa akuntan publik bekerja untuk memenuhi kepentingan mereka, maka akuntan publik dalam menjalankan kewajiban profesionalnya harus berpedoman pada kode etik profesi. KEPAP tahun 2020 merupakan penyempurnaan dari KEPAP yang efektif pada tanggal 1 Juli 2019 tahun lalu. Salah satu perbedaannya terdapat pada struktur kode etiknya, di mana untuk KEPAP tahun 2019 lalu itu strukturnya hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian A berisi tentang penerapan umum kode etik, bagian B membahas tentang akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik, dan bagian C berisi tentang CPA yang bekerja pada entitas bisnis. Nah, untuk kode etik profesi akuntan publik tahun 2020 ini, struktur kode etiknya dikembangkan menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah tentang kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Bagian kedua berisi tentang anggota yang bekerja di bisnis. Bagian ketiga membahas tentang anggota yang berpraktik melayani publik. Kemudian bagian 4 ini ada 4A dan 4B, keduanya sama-sama membahas tentang independensi. Perbedaannya adalah untuk 4A membahas tentang independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Sementara untuk bagian 4B membahas tentang independensi dalam perikatan assurance selain perikatan audit dan perikatan review. Nah, ini adalah struktur kode etik profesi akuntan publik yang efektif tanggal 1 Juli 2020 ini. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas tiap-tiap bagian dari kode etik profesi akuntan ini. Kita bahas bagian pertama dari KEPAP terlebih dahulu ya. Bagian pertama dari KEPAP ini terdiri dari 3 seksi. Seksi 100 itu berisi tentang kepatuhan terhadap kode etik. Seksi 110 berisi tentang prinsip dasar etika. Dan seksi 120 membahas tentang kerangka kerja konseptual. Seksi 100 menjelaskan bahwa tanggung jawab akuntan tidak hanya terbatas pada kepentingan klien, individu, atau organisasi tempatnya bekerja, tapi tanggung jawab profesi akuntan itu melingkupi kepentingan masyarakat umum atau kepentingan publik. Oleh karena itu, bagi seorang profesi akuntan, kode etik wajib dipatuhi, kecuali yang pertama, ada peraturan perundang-undangan yang menghalangi akuntan memenuhi suatu bagian dari kode etik karena ada peraturan yang lebih rinci mengatur bagian tertentu dari kode etik. Yang kedua, ada keadaan luar biasa yang jika kita menerapkan kode etik tersebut menghalangi pemenuhan kepentingan publik, maka akuntan harus berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait. Nah, selain dua hal ini, maka profesi akuntan wajib mematuhi kode etik profesi akuntan publik. Seksi 110 menjelaskan tentang prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh seorang akuntan. Ada 5 prinsip dasar etika yang diatur dalam seksi ini. Yang pertama adalah integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat kerahasiaan, yang kelima perilaku profesional. Prinsip integritas mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Atau dengan kata lain, prinsip ini mensiratkan seorang akuntan untuk berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Prinsip objektivitas mengharuskan seorang akuntan untuk tidak mengkompromikan pertimbangan profesionalnya karena adanya benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak lain. Jika ada suatu keadaan atau kondisi atau hubungan yang terlalu mempengaruhi pertimbangan profesional seorang akuntan,
maka akuntan tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas profesionalnya. Prinsip selanjutnya, kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan seorang akuntan untuk memastikan bahwa klien memperoleh jasa profesional yang kompeten dan akuntan bertindak sesuai standar profesional. Nah, untuk prinsip yang ini, akuntan dituntut untuk terus mengupgrade pengetahuannya terkait dengan profesi atau jasa yang akan diberikan kepada kliennya. Prinsip yang selanjutnya adalah kerahasiaan, di mana seorang akuntan diharuskan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis. Prinsip kerahasiaan ini merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik. Prinsip yang terakhir yaitu perilaku profesional, akuntan dituntut untuk mematuhi perundangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang akan mendiskreditkan profesi. Nah, untuk prinsip yang ini contohnya adalah misalnya seorang akuntan ingin mempromosikan atau memasarkan kantor akuntan publik yang dipimpinnya. Nah, ketika dia melakukan pemasaran tersebut, seorang akuntan harus hati-hati jangan sampai akuntan tersebut mencemarkan nama baik dari profesi. Seorang akuntan dalam melakukan promosi atau pemasaran harus bersikap jujur dan mengatakan sebenarnya terkait profesi dan kualitas yang dimiliki. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka kerja konseptual yang sudah masuk ke dalam seksi 120. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, saya akan mengajak kalian untuk bisa membedakan dan mengetahui hubungan antara prinsip dasar etika yang tadi sudah kita bahas dengan kerangka kerja konseptual yang nanti akan kita bahas. Nah, di sini saya sudah sajikan bahwa prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Jadi, prinsip dasar etika itu adalah standar perilaku yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Nah, sementara kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang anggota yang membantunya dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Jadi, kalau dari sini saya harap kalian sudah paham ya, kalau prinsip dasar etika itu merupakan standar perilaku dan untuk bisa memenuhi standar atau bisa mencapai standar perilaku tersebut, maka seorang akuntan harus menerapkan kerangka kerja konseptual. Jadi kerangka kerja konseptual ini adalah suatu jalan atau suatu cara yang harus dilakukan oleh seorang akuntan sehingga seorang akuntan tersebut memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan oleh TEPAP. Nah, untuk istilah anggota yang saya gunakan di sini, ini saya mengambil istilah dari KEPAP ya, karena kalau kalian nanti baca KEPAP, di situ akan kalian lihat bahwa KEPAP itu menggunakan istilah anggota untuk menyatakan akuntan yang berada di bawah organisasi IAPI. Jadi kalau nanti di slide-slide berikutnya kalian melihat kata anggota, itu maksudnya adalah akuntan. Oke ya, saya harap sampai di sini kalian sudah bisa membedakan prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual dan kalian bisa memahami hubungan antara kedua konsep tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang kerangka kerja konseptual, di mana di kerangka kerja konseptual ini mengharuskan anggota untuk dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang telah ditetapkan dalam seksi 110. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa kerangka konseptual merupakan kerangka yang membantu akuntan dalam memenuhi prinsip dasar etika dan membantu akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam bertindak melindungi kepentingan publik. Nah, ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh akuntan agar dapat memenuhi prinsip dasar etika. Yang pertama adalah mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
Yang kedua, mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi dan mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya pada level yang dapat diterima. Kita masuk ke tahapan pertama dari kerangka kerja konseptual, yaitu mengidentifikasi ancaman. Untuk bisa mengidentifikasi ancaman, maka kita pahami terlebih dahulu jenis-jenis ancaman. Menurut KEPAP, ada 5 jenis ancaman. Yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi, di mana ancaman ini akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku anggota secara tidak tepat, baik disebabkan oleh ancaman yang berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya. Ancaman telaah pribadi yang selanjutnya, ancaman ini terkait dengan kurang tepatnya akuntan dalam membuat keputusan atau membuat pertimbangan-pertimbangan terkait kewajiban profesionalnya. Ancaman yang ketiga adalah ancaman advokasi. Ancaman ini bisa dialami oleh seorang akuntan apabila akuntan dalam mendukung klien atau perusahaan tempatnya bekerja melampaui suatu batas, di mana batas tersebut akan mengurangi objektivitas seorang akuntan. Selanjutnya adalah ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan bisa terjadi apabila hubungan antara akuntan dan klien sudah berlangsung lama, begitu juga hubungan antara akuntan dengan perusahaan. Selanjutnya adalah ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi ini terjadi ketika anggota dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata, termasuk upaya untuk mempengaruhi anggota secara tidak semestinya agar anggota tersebut mau melakukan hal yang dimintakan oleh orang yang melakukan intimidasi tersebut. Setelah tadi kita mengidentifikasi ancaman apa yang mungkin dihadapi oleh seorang akuntan, maka selanjutnya kita akan mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima atau level yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, setelah kita mengevaluasi ancaman tersebut berada pada level yang mana, maka selanjutnya adalah kita mengatasi ancaman tersebut apabila ancaman tersebut berada pada level yang tidak dapat diterima. Nah, ada 3 cara untuk mengatasi ancaman apabila ancaman tersebut berada pada level yang tidak dapat diterima. Yang pertama adalah menghilangkan keadaan termasuk hubungan atau keadaan yang memunculkan ancaman. Yang kedua, menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Yang ketiga, menolak melakukan aktivitas profesional. Jadi kalau misalnya cara yang pertama dan cara yang kedua tidak bisa dilakukan, berarti cara terakhir yang harus dilakukan seorang akuntan adalah menolak melakukan aktivitas profesional tersebut. Seksi 120 juga menjelaskan tentang pertimbangan yang harus dilakukan oleh seorang akuntan dalam menerima suatu perikatan. Jadi ada 2 hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang akuntan. Yang pertama adalah terkait independensi dan yang kedua adalah skeptisme profesional. Jadi seorang akuntan harus bisa memastikan bahwa dirinya bisa independen atas kliennya dan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya, seorang akuntan dapat menerapkan skeptisme profesional. Independensi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu independence in fact atau independence dalam pemikiran, dan yang kedua adalah independence in appearance atau independence dalam penampilan. Nah, independence in fact ini intinya adalah sikap mental pemikiran yang dimiliki oleh seorang akuntan, bahwa akuntan meyakini bahwa dirinya dapat bertindak secara integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional.
Jadi kalau independence in fact itu adalah pemikiran yang dimiliki oleh seorang akuntan. Sementara independence in appearance atau independensi dalam penampilan ini lebih bagaimana cara pihak lain atau pihak ketiga memandang kita. Apakah kita bisa bertindak independence atau tidak? Misal, meskipun kita meyakini bahwa diri kita bisa independence atas perusahaan A, tapi karena perusahaan A itu dimiliki oleh saudara kita, oleh kakak kita, maka meskipun kita meyakini kita bisa independence, tapi pihak ketiga tetap tidak akan memandang kita bisa bersikap objektif dan independence karena mereka meragukan hubungan yang ada antara kita sebagai akuntan dan klien kita yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Jadi gitu ya bedanya antara independence in fact dan independence in appearance. Kalau independence in fact itu adalah cara pikir kita sebagai seorang akuntan, sementara kalau independence in appearance adalah cara pihak ketiga memandang kita. Sementara itu, skeptisme profesional adalah suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Nah, ini adalah dua hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang akuntan sebelum seorang akuntan memutuskan untuk menerima perikatan dengan kliennya. Lanjut ke bagian kedua, di mana bagian kedua ini membahas kode etik tentang anggota yang bekerja di bisnis. Sesi pertama dari bagian kedua KEPAP adalah tentang penerapan kerangka kerja konseptual, di mana di bagian ini menjelaskan keharusan anggota untuk mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di seksi 110 dan kerangka kerja konseptual ditetapkan di seksi 120. Selain itu, seksi ini juga menjelaskan bahwa anggota yang bekerja di bidang bisnis bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lain, memberi advis yang kompeten yang bisa dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan juga pihak ketiga. Anggota yang di-cover dalam bagian ini adalah anggota yang bekerja di bidang jasa, perdagangan, industri, sektor publik, pendidikan, regulator, baik sebagai karyawan, direktur, komisaris, maupun pemilik merangkap pengelola. Sesi 210 membahas tentang benturan kepentingan yang mungkin dihadapi oleh anggota yang bekerja di bisnis. Berdasarkan seksi ini, benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika lainnya. Untuk itu, anggota dilarang membiarkan benturan kepentingan mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Contoh tindakan yang mungkin dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari benturan kepentingan adalah menarik diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang menyebabkan benturan kepentingan. Seksi 220 membahas tentang keterlibatan anggota yang bekerja di bisnis dalam penyusunan atau penyajian informasi yang dapat membantu para pemangku kepentingan dalam memahami dan mengevaluasi organisasi serta membuat keputusan. Penyusunan atau penyajian informasi keuangan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman intimidasi, atau ancaman lainnya terhadap kepatuhan pada satu atau lebih dari prinsip dasar etika. Terkait penyusunan dan penyajian informasi ini, anggota dituntut untuk tidak menerapkan diskresi dengan tujuan menyesatkan pihak lain atau mempengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat. Contoh diskresinya adalah terkait diskresi estimasi, kebijakan, atau metode akuntansi. Jadi dalam menentukan estimasi, menentukan kebijakan atau metode akuntansi yang akan digunakan, anggota harus memastikan bahwa tujuan pemilihan diskresi tersebut tidak untuk menyesatkan pihak lain.
Seksi 230 mengharuskan anggota untuk bertindak dengan keahlian yang memadai. Karena apabila anggota bertindak tanpa keahlian yang memadai, akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Ancaman kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul ketika anggota memiliki pertama, waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai. Yang kedua, informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai. Yang ketiga, pengalaman, pelatihan, dan atau pendidikan yang tidak memadai. Dan yang terakhir adalah sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai. Seksi 240 menjelaskan kemungkinan adanya ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas atau kerahasiaan jika anggota memiliki kepentingan keuangan atau mengetahui kepentingan keuangan yang dimiliki oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat. Terkait kondisi ini, anggota tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain. Seksi 250 menyatakan bahwa menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Nah, dari statement tersebut kita bisa mengambil dua kesimpulan. Yang pertama adalah anggota tidak boleh menerima bujukan yang bermaksud untuk mempengaruhi perilaku dari akuntan. Dan yang kedua adalah anggota tidak boleh menawarkan bujukan kepada pihak lain yang bermaksud untuk mempengaruhi perilaku penerima bujukan. Seksi 260 membahas tentang respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan NOCLAR, Non-Compliance with Law and Regulation. Ini adalah bagian lainnya yang menjadi pembeda antara KEPAP 2019 dan KEPAP 2020. Perbedaan yang pertama tadi sudah kita bahas ya, yaitu perbedaan dari struktur kode etik yang di tahun 2019 hanya terdiri dari 3 bagian dan di tahun 2020 ini ada 5 bagian untuk struktur kode etiknya. Nah, munculnya seksi tentang NOCLAR ini menjadi perbedaan kedua dari KEPAP 2019. Nah, di seksi tentang NOCLAR ini menjelaskan bahwa ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika anggota menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan baik disengaja atau tidak disengaja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam organisasi. Pada kondisi adanya ketidakpatuhan, anggota harus merespon dengan mematuhi kode etik profesional, mengingatkan manajemen mengenai ketidakpatuhan, dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kepentingan publik. Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, maka akuntan didorong untuk memiliki dokumentasi hal berikut. Yang pertama terkait permasalahan, yang kedua hasil pembahasan dengan atasan, manajemen, serta jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain. Yang ketiga, respon atasan akuntan atas permasalahan tersebut. Yang keempat, serangkaian tindakan yang dipertimbangkan oleh akuntan, pertimbangan yang digunakan, dan keputusan yang diambil. Seksi 270 menjelaskan tentang tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Jadi berdasarkan seksi ini, tekanan yang diberikan pada atau oleh anggota mungkin memunculkan ancaman intimidasi atau ancaman lain untuk mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika.
Akuntan dilarang membiarkan adanya tekanan yang dapat melanggar prinsip dasar etika dan tidak boleh memberikan tekanan kepada pihak lain. Contohnya adalah akuntan menerima tekanan dari anggota keluarga inti yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Bila akuntan mengalami kondisi tersebut, maka akuntan didorong untuk mendokumentasikan terkait fakta, komunikasi, dan para pihak yang membahas permasalahan tersebut, tindakan yang dipertimbangkan, dan cara mengatasi permasalahan. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga dari KEPAP, di mana bagian ketiga ini membahas tentang kode etik bagi anggota yang berpraktik melayani publik. Ada 7 seksi dalam bagian ketiga ini seperti yang bisa kalian lihat. Nanti kita akan bahas tiap-tiap seksinya. Seksi yang pertama adalah seksi 300, di mana seksi ini menekankan kepada anggota yang bekerja melayani publik untuk mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120. Seksi 310 menjelaskan tentang kemungkinan munculnya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin pula akan memunculkan berbagai macam ancaman terhadap prinsip dasar etika lainnya jika terjadi benturan kepentingan. Berbagai macam ancaman tersebut mungkin terjadi ketika anggota memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan suatu permasalahan tertentu untuk dua klien atau lebih dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan, atau kepentingan antara anggota terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan klien yang menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi berbenturan. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan dalam mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan meliputi: pertama, menugaskan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan. Yang kedua, menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa atau tidak terdampak oleh benturan kepentingan untuk menelaah suatu pekerjaan yang dilakukan dan untuk menilai apakah berbagai pertimbangan kunci dan kesimpulan sudah tepat. Seksi 320 membahas tentang penunjukan profesional, di mana di seksi ini menjelaskan bahwa dalam menerima klien, anggota harus memastikan mampu menerapkan prinsip dasar kode etik. Untuk itu, anggota harus yang pertama memahami tentang bisnis klien dan komitmen klien terkait perikatan. Hal ini terkait dengan integritas dan profesionalisme. Nah, di awal tadi kita juga sempat bahas ya di seksi 120 bahwa dalam menerima perikatan harus mempertimbangkan terkait independensi dan skeptisme profesional. Nah, ini masuk ke dalam poin pertama ya. Jadi, memahami tentang bisnis klien dan komitmen klien terkait perikatan itu masuk ke sini. Jadi, ketika untuk menilai apakah akuntan bisa independen dan bisa menerapkan skeptisme profesional, maka seorang akuntan harus memahami tentang bisnis klien dan komitmen klien terkait perikatan. Kemudian, yang kedua adalah anggota harus menilai apakah memiliki kompetensi untuk menerima perikatan. Hal ini terkait dengan prinsip dasar kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dan yang terakhir adalah melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, apabila perikatan yang akan dilakukan oleh anggota merupakan perikatan kedua, maka anggota harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan berdasarkan pengalaman pengauditan sebelumnya. Seksi 330 membahas tentang imbalan dan jasa remunerasi lain. Jadi, anggota dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Penentuan imbalan ini dilakukan anggota dengan mempertimbangkan kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Karena besaran imbalan yang ditawarkan mungkin bisa mempengaruhi kemampuan anggota untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional. Seksi 340 menjelaskan tentang bujukan termasuk hadiah dan keramat tamahan, di mana seksi ini menjelaskan
bujukan sebagai objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Seksi 350 membahas tentang anggota yang mengelola aset klien, di mana berdasarkan seksi ini bahwa anggota yang mengelola aset klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan objektivitas. Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kastedi uang atau aset klien, maka anggota harus yang pertama melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut dan mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Di bagian ketiga juga ada seksi yang membahas tentang noklar. Bedanya dengan seksi 260 adalah seksi 260 membahas noklar untuk anggota yang bekerja di bisnis, sementara noklar di seksi 360 ini membahas tentang noklar yang dihadapi oleh akuntan yang bekerja untuk publik. Nah, berdasarkan seksi ini, ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika anggota menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketika merespon adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari anggota adalah yang pertama, mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional. Yang kedua, mengingatkan manajemen atau jika tepat pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien untuk memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga, atau mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi. Yang terakhir, mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh klien, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien, manajemen klien, individu lain yang bekerja untuk dan di bawah arahan klien. Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini adalah termasuk yang berhubungan dengan kecurangan, korupsi, pencucian uang, pendanaan teroris, perlindungan lingkungan, dan lain-lain. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi klien yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, anggota harus mendokumentasikan pertama, bagaimana manajemen dan jika dapat diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespon permasalahan tersebut. Yang kedua, tindakan yang dipertimbangkan anggota, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil dengan memperhatikan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Yang ketiga, bagaimana anggota meyakini bahwa ia telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan. Masuk ke bagian selanjutnya dari KEPAP, yaitu bagian 4A tentang independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Seksi 400 menjelaskan bahwa dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh kode etik, anggota yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan audit atau perikatan review. Independensi diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, dan tidak bias. Professional judgment selalu melekat dalam diri akuntan publik untuk menilai ancaman terhadap independensi. Independensi ini menjaga anggota agar tidak bias dengan klien,
Kalau bias akan mempengaruhi produk akhir atau kualitas dari opini. Seksi 410 tentang imbalan, di mana ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien audit dari kantor yang menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran akan kehilangan klien tersebut akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Kode etik menyatakan jika imbalan yang diperoleh kantor dari suatu klien selama 2 tahun berturut-turut secara signifikan melebihi 15% dari total imbalan yang diterima kantor, maka anggota harus mengungkapkan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab pada tata kelola klien, dan anggota melakukan tindakan pengamanan dengan melaksanakan penelaahan pra-penerbitan atau pasca penerbitan. Seksi 420 mengatur tentang hadiah dan keramat tamahan, di mana kantor tidak boleh menerima hadiah atau keramat tamahan kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak. Seksi 430 menjelaskan tentang litigasi aktual atau ancaman litigasi. Untuk menghindari adanya litigasi aktual ini, maka hubungan antara manajemen klien dan anggota tim audit harus digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap mengenai semua aspek dari operasi bisnis klien. Seksi 511 menjelaskan kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh menerima pinjaman dari atau memiliki pinjaman yang dijaminkan oleh klien audit yang bukan bank atau institusi yang serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tidak material, baik untuk kantor dan individu yang menerima pinjaman atau jaminan, juga untuk klien. Seksi 520 membahas tentang hubungan bisnis, di mana seksi ini menjelaskan bahwa seorang anggota tidak boleh mempunyai hubungan yang komersial atau hubungan ventura dengan klien, karena hal ini akan mempengaruhi independensi klien. Nah, jika ancaman terhadap independensi ini terkait dengan keuangan, maka yang akan dilihat adalah materialitasnya. Tapi kalau ancaman independensi tersebut terkait dengan hubungan, maka yang dilihat adalah signifikansinya. Nah, seksi 521 membahas tentang hubungan keluarga dan pribadi. Hubungan keluarga dipisahkan dari keluarga inti dengan keluarga dekat. Jadi, ketika kita berhubungan dengan keluarga inti, maka itu sudah pasti bahwa hubungannya menjadi signifikan. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan keluarga jauh, kita harus melihat lagi apakah ancaman terhadap independensi tersebut sifatnya signifikan atau tidak, berada pada level yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Seksi 522 mengatur tentang anggota yang boleh dimasukkan ke dalam tim audit. Jadi, tim audit tidak boleh dimasukkan oleh anggota yang pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit, atau pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Seksi 523 menjelaskan tentang rangkap jabatan pada klien audit. Jika anggota tim audit rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, pejabat eksekutif dari klien audit, maka ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan mungkin muncul. Akuntan publik bisa berprofesi sebagai komite audit atau rangkap jabatan, tapi tidak pada perusahaan klien. Seksi 540 ini membahas tentang hubungan yang berlangsung lama dengan klien. Khusus untuk seksi 540 ini baru akan efektif di tanggal 1 Januari 2022. Berbeda ya dengan seksi-seksi lainnya yang ada di dalam KEPAP ini yang sudah efektif sejak 1 Juli 2020 kemarin. Khusus untuk seksi ini, penerapannya ditunda dikarenakan adanya beberapa peraturan yang masih bertentangan dengan ketentuan yang dituangkan di dalam seksi 540 ini. Contohnya adalah PP nomor 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik,
yang mengatur rotasi rekan apabila akuntan publik sudah memberikan jasa secara 5 tahun berturut-turut. Sementara peraturan lain yang dikeluarkan oleh OJK dengan nomor 13 tahun 2017 itu menyatakan bahwa rotasi dilakukan apabila akuntan publik sudah memberikan jasa selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kedua peraturan tersebut belum sinkron dengan ketentuan rotasi yang dituangkan di dalam seksi 540 ini. Oleh karena itu, penundaan penerapan seksi 540 ini diharapkan bahwa kedua peraturan tersebut akan diubah dan menyesuaikan, mensinkronkan dengan ketentuan rotasi yang dituangkan di dalam seksi 540 ini. Nah, sekarang kita coba bahas apa sih yang diatur terkait rotasi di dalam seksi 540 ini. Terkait dengan audit entitas dengan akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran berikut atau kombinasi atas peran berikut untuk jangka waktu lebih dari 7 tahun kumulatif, atau periode aktifnya adalah 7 tahun kumulatif ya, yaitu tidak boleh lebih dari 7 tahun kumulatif berperan sebagai rekan perikatan, individu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan, atau peran rekan audit utama lainnya. Jadi, kalau sudah memberikan jasa atau berperan sebagai ketiga peran tersebut selama 7 tahun kumulatif, maka masing-masing rekan tersebut harus melakukan cooling period atau periode jeda. Selanjutnya, seksi 540 menjelaskan lebih rinci terkait periode aktif dan masa jeda dari tiap-tiap rekan yang disebutkan di atas. Di 540.11 menjelaskan bahwa jika individu bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 tahun kumulatif, maka periode jedanya adalah 5 tahun berturut-turut. Namun, ketika individu atau rekan ditunjuk sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan dan telah bertindak dalam kapasitas tersebut selama 7 tahun kumulatif, maka periode jedanya adalah 3 tahun berturut-turut. Kemudian, jika individu telah bertindak sebagai rekan audit utama selain dalam kapasitas yang ditetapkan dalam paragraf 540.11 dan 540.12 selama 7 tahun kumulatif, maka periode jeda akan menjadi 2 tahun berturut-turut. Seksi 600 sampai 610 membahas tentang jasa-jasa non-assurance, di mana seksi-seksi ini menyatakan bahwa sebelum kantor atau jaringan kantornya menerima perikatan untuk memberikan jasa non-assurance kepada klien audit, kantor harus menentukan apakah pemberian jasa tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi. Nah, jasa-jasa non-assurance yang mungkin diberikan oleh seorang anggota adalah jasa pembukuan dan akuntansi, jasa administratif, jasa penilaian, jasa perpajakan, jasa audit internal, jasa sistem teknologi informasi, jasa penunjang litigasi, jasa rekrutmen, dan jasa keuangan korporat. Seksi 800 membahas tentang laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus. Ketika kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi yang ditetapkan pada bagian 4A harus memenuhi syarat untuk modifikasi yang diizinkan oleh seksi ini, namun hanya jika: pertama, kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai modifikasi persyaratan independensi yang akan diterapkan dalam menyediakan jasa, dan pengguna yang dituju memahami tujuan dan keterbatasan laporan serta menyetujui penerapan modifikasi secara eksplisit. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu KEPAP bagian 4B yang membahas tentang independensi dalam perikatan asuransi selain audit dan review. Secara umum, seksi-seksi dalam bagian 4B ini sama dengan bagian 4A. Perbedaan utamanya
ada pada masa rotasi. Untuk jasa asuransi selain audit dan review, tidak ada ketentuan untuk melakukan rotasi. Demikian materi kita hari ini tentang kode etik profesi akuntan publik. Semoga bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.